Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Waalaikumsalam, baik dan sehat, Pak. Waalaikumsalam, baik dan sehat, Pak. Waalaikumsalam, baik dan sehat Pak. Alhamdulillah, semuanya sehat. Oke, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas memimpin doa. Baik Pak, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa, membaca basmalah, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, semuanya sudah bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian para murid-muridku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan selalu bersemangat dan jangan mudah berputus asa dalam mencari ilmu, karena kita tidak boleh bermalas-malasan. Justru dari sinilah bisa terlihat para calon penerus negeri ini, dari sikap kalian yang dengan bersemangat mengikuti sekolah daring ini. Oke anak-anak, pada pelajaran hari ini adalah PKN ya. Dan yang akan kita bahas adalah memahami dan bekerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Oke semuanya, tolong buka buku tematik di halaman 9 ya. Di halaman tersebut ada banyak macam-macam rumah adat dari masing-masing daerah. Materi ini salah satu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya ingin bertanya kepada kalian, murid-muridku, siapa yang tahu asal daerah dari masing-masing rumah adat tersebut? Saya, Pak. Rumah Panjang dari Kalimantan Barat dan Rumah Lontik dari Riau. Oke, bagus sekali Mala. Jadi di Indonesia itu ada beragam budaya, termasuk rumah adat yang tadi Mala sebutkan. Tapi bukan itu saja, ada kebudayaan seperti lagu, tarian, baju, alat musik, senjata, makanan, bahasa daerah dan sebagainya. Contoh baju adat kebaya yang berasal dari Jawa dan ulos dari Sumatera. Dan kemudian ada bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, Sunda, Bali, dan lain-lain. Lalu ada tarian seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan lain-lain. Lalu ada lagi alat musik dari berbagai daerah seperti angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa Tengah, dan lain-lain. Kemudian ada makanan seperti gudeg dari Yogyakarta, rendang dari Sumatera Barat atau Padang. Kemudian dari Papua ada makanan khasnya yaitu papeda. Dan masih banyak lagi makanan khas dari berbagai macam daerah. Inilah ya, banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ini. Jadi kalian sebagai calon pewaris di masa depan harus menjaga budaya supaya tidak hilang dan tetap terlestarikan. Oke, setelah membahas tentang budaya, Bapak ingin membahas tentang agama. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, coba kalian sebutkan agama apa saja yang ada di Indonesia. Saya, Pak. Agama yang ada di Indonesia itu ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Oke, bagus sekali malah. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang dianut oleh orang-orang, yakni agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama itu adalah kepercayaan
yang dianut oleh masing-masing orang. Jadi kita sebagai manusia harus mempunyai rasa toleransi. Apa itu toleransi? Yaitu menghormati dan menghargai apa yang mereka percayai dengan siapapun dan kapanpun kita berada. Kita harus menghormati teman yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita. Tidak boleh mencela dan mengejek teman kita yang berbeda dengan kita. Kita harus saling tolong-menolong dan membantu dengan sesama. Karena orang yang bisa menghargai dan menghormati adalah orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi kita bahas tentang budaya dan agama. Kemudian kita akan membahas suku. Saya ingin bertanya sekali lagi. Coba kalian sebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Saya, Pak. Ada banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Tetapi yang saya ketahui hanya suku Betawi, suku Baduy, suku Dayak, suku Sunda, Batak, Jawa, dan lain-lain. Ya, bagus sekali Lita. Memang banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Ada ratusan bahkan sampai ribuan suku yang mendiami atau tinggal di negara yang kita cintai ini. Yang disebutkan oleh Lita tadi itu hanya sedikit dari banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia. Dan setidaknya sudah banyak atau sudah cukup banyak kita ketahui tentang suku-suku ini secara luas. Oke, kali ini saya ingin kembali bertanya tentang budaya di Indonesia. Coba Ilham, ketua kelas, sebutkan sepengetahuan kamu budaya yang ada di Indonesia. Saya, Pak, budaya di Indonesia itu sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya acara-acara besar, bahasa, bangunan, dan lain-lain sebagainya, Pak. Oke, bagus sekali Ilham. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di Indonesia itu ada beragam budaya, termasuk rumah adat yang tadi Mala sudah sebutkan. Kemudian ada lagu, tarian, baju, alat musik, senjata, makanan, bahasa daerah, dan sebagainya. Yang dari bahasa daerah seperti Jawa, Batak, Sunda, Bali, dan lain-lain. Kemudian ada tarian seperti jaipong dari Jawa Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan lain-lain. Kemudian ada makanan seperti gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, rendang dari Padang, dan masih banyak yang lainnya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sekarang buka buku tematik halaman 11. Situ kalian membaca teks mengenai persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Setelah itu, kalian diminta untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang untuk mengidentifikasi beberapa sikap yang merupakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila pada halaman 12. Baik, Pak. Baik, Pak. Setelah itu nanti kalian mencoba mengelompokkan sikap-sikap yang terdapat pada kotak dalam buku menjadi 2, yaitu sikap yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila, serta kalian menjelaskan mengapa sikap tersebut sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Baik, Pak. Baiklah murid-murid, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, sekarang Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan mengenai penjelasan mengapa sikap tersebut sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Mala, Lita, dan Ilham, silakan dijelaskan hasil dari diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di dalam kotak yang pertama, yaitu tentang menghargai kepercayaan orang lain, yaitu sikap dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia diberi hak untuk memilih atau memeluk agamanya masing-masing. Di dalam setiap agama itu terdapat aturan dan kepercayaannya masing-masing. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang beragama haruslah saling menghargai setiap perbedaan kepercayaan antar umat beragama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mala. Selanjutnya dalam kotak kedua yaitu tentang membantu orang yang terkena musibah sesuai dengan sila kedua. Alasannya karena pertolongan merupakan sikap kemanusiaan sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kotak yang ketiga yaitu tentang membela orang yang tidak bersalah, yaitu sikap dari sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali penjelasan dari kalian. Bapak sangat mengapresiasi hasil dari diskusi kalian. Kemudian bagaimana sikapnya terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa ini? Dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakatnya harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Seperti yang disebutkan Mala tadi, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seperti terdapat juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa kita. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Jadi, dengan adanya toleransi, maka kita akan saling menghormati antar sesama manusia. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Isi kedua dari Pancasila yang mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Yang intinya seluruh manusia itu sama derajatnya, baik si miskin maupun si kaya. Yang berpangkat dan tidak, mereka tetap sama. Poin-poinnya yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Kemudian saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Itu dia hasil dari penjelasan yang panjang ini. Oke, Bapak minta salah satu murid untuk menjelaskan kesimpulan dalam kegiatan hari ini. Adakah yang bersedia? Saya, Pak. Oke, silakan Lita yang mau menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini yaitu banyaknya keberagaman yang ada di negara kita, yakni negara Indonesia, baik dari perbedaan agama, suku, budaya, ras, rumah adat, pakaian adat, makanan, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan tersebut bukan dijadikan alasan untuk membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Justru dari perbedaan tersebut kita harus sama-sama saling menghargai satu sama lain sesuai dengan isi dan makna yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih. Ya, bagus sekali Lita. Terima kasih sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, sampai di sini saja penjelasannya tentang keberagaman dan persatuan pada mata pelajaran PKN ini.
Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh untuk kalian murid-muridku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Dan kalau begitu, pelajaran hari ini ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih murid-muridku, sampai bertemu di lain kesempatan.